Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Zahwa Naurah, dan rekan saya, Riki Rianto, Ismar Sasar Setiawan, dan Komara Raffi Rashid. Di video kali ini kami akan membicarakan tentang permasalahan serius terkait air minum dan sanitasi di Jakarta. Masalah ini menjadi suatu tantangan besar yang dihadapi dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih sehat dan berkelanjutan. Bagaimana kita dapat mengatasi tantangan ini? Mari kita simak pandangan dan solusi dari teman-teman kita yang akan dibagikan dalam diskusi ini. Dilanjut oleh Riki Rianto. Air adalah salah satu elemen utama yang mendampingi kita dalam berbagai aspek kehidupan. Air biasanya digunakan dalam berbagai sektor dari kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu mandi, mencuci, minum, dan banyak kegiatan rumah tangga lainnya. Air minum yang aman dan sanitasi yang memadai adalah hak asasi manusia untuk membantu kita menjaga kesehatan dan kualitas hidup. Namun, sayangnya di berbagai tempat, termasuk di ibu kota Indonesia, Jakarta, permasalahan terkait air minum dan sanitasi masih menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dan dibenahi. Nah, dalam ulasan yang akan dibahas kali ini, kelompok kami akan mencoba mencari akar permasalahan dari buruknya tingkat kebersihan maupun keamanan air dan sanitasi, serta melihat upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dalam mendukung tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, masalah air minum dan sanitasi di Jakarta ini menjadi tantangan yang besar dalam menuju kota yang lebih sehat dan berkelanjutan. Menurut kependudukan.din.go.id, pembangunan sarana sanitasi dan air di Jakarta sangat lambat dan kurang berkembang dibandingkan dengan fasilitas infrastruktur dasar lainnya. Ketersediaan sumber air minum yang bersih dan sarana untuk mandi, mencuci, dan kakus atau MCK yang memadai serta sarana pengelolaan limbah yang baik merupakan kebutuhan dasar terkait air dan sanitasi. Jika sumber air minum tercemar dan lingkungan penuh sampah dan limbah, maka akan membahayakan kesehatan penduduk di lingkungan tersebut. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2020, sebesar 84,42% rumah tangga di Jakarta sudah memiliki fasilitas buang air bersih dan 12,44% lainnya menggunakan fasilitas BAB bersama. Lantas bagaimana? Next. Selanjutnya terdapat masalah air minum dan juga sanitasi di Jakarta. Yang pertama, air minum yang terbatas. Meski yang kita ketahui di Jakarta itu dikelilingi oleh air sungai dan juga laut, masih banyak warga yang kesulitan mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini dipicu oleh padatnya populasi penduduk, sehingga melewati batas kemampuan pemakaian air bersih, yang juga diperburuk oleh tercemarnya air akibat dari limbah industri, pertanian, dan domestik, yang mana dapat mengurangi kualitas air dan membuatnya tidak aman untuk diminum. Lalu yang kedua, pencemaran air. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sungai-sungai di Jakarta seringkali tercemar oleh limbah industri dan juga domestik. Hal ini juga menyebabkan tingginya tingkat pencemaran air yang dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti diare, kolera, hingga resiko kanker, bahkan masalah pada reproduksi. Dan juga menurut Badan Pembangunan Nasional atau Bappenas pada tahun 2018, air minum di Indonesia, khususnya Jakarta, telah tercemar oleh tinja. Pencemaran air mencapai 96%, termasuk ke dalam kategori tercemar berat, di mana ini sudah sangat tercemar bahkan hampir menyentuh batas yang mengakibatkan masalah kesehatan yang serius. Lalu yang ketiga, ada pembatasan akses bagi warga miskin. Masyarakat miskin di Jakarta seringkali mempunyai akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai. Mereka cenderung bergantung pada sumber air yang tidak aman dan sistem yang buruk. Lalu hal ini juga membuka jalan pada masalah baru, yaitu kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Lalu di sini ada masalah sanitasi di Jakarta. Yang pertama, sistem pengelolaan limbah yang tidak efektif, yang dimana sampah-sampah limbah dari limbah rumah tangga ataupun yang di luar itu masih dibuang di sungai-sungai tanpa ada penyaluran lagi, menjadikan air di Jakarta dan sekitarnya masih kotor. Lalu tidak adanya infrastruktur yang baik, yang dimana masyarakat DKI Jakarta masih menggunakan air tanah sebagai air yang dikelola untuk rumah tangga, dan juga kurangnya kesadaran mereka atas adanya pipa PDAM yang ditawarkan oleh pemerintah Jakarta. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kesadaran masyarakat di Jakarta juga tidak terlalu peduli dengan hal ini, di mana masyarakat Jakarta masih menggunakan air kotor yang masih terkontaminasi oleh limbah dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara
darurat krisis air bersih di Jakarta itu sudah makin parah. Lalu ada penanggulangan dan solusinya, yang terdapat 1. Peningkatan akses terhadap air minum. Pemerintah harus berinvestasi pada infrastruktur air minum yang lebih baik untuk menjamin akses yang lebih luas. Membangun sistem pengolahan air yang efektif dan aman sangatlah penting. Perpipaan menjadi solusi yang baik dengan mengalirkan air bersih dari PDAM ke pemukiman warga dan tidak menggunakan air tanah yang tercemar. Dengan ini kesehatan masyarakat akan membaik. Lalu yang kedua ada pengelolaan limbah yang lebih baik. Sistem pengelolaan sampah perlu ditingkatkan dengan menerapkan teknologi modern dan sistem klasifikasi sampah yang efektif. Edukasi masyarakat juga penting untuk mengurangi pencemaran limbah. Namun, bukan hanya itu, perbaikan septic tank yang tidak menambah ke tanah. Pembuangan sampah rumah tangga di sungai juga masalah yang harus kita perbaiki. Lalu yang ketiga ada kesadaran masyarakat. Kampanye kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar warga Jakarta memahami pentingnya kebersihan yang baik dan penggunaan air yang efisien. Kesimpulan dari kita pada materi kali ini adalah permasalahan air minum dan sanitasi di Jakarta merupakan permasalahan serius yang memerlukan tindakan yang segera. Upaya peningkatan akses air minum yang buruk menjadi baik, lalu pengelolaan sampah yang lebih baik, tidak membuang sampah sembarangan, dan pengelolaan bagaimana sampah itu diolah dengan baik tanpa adanya limbah yang keluar, serta peningkatan kesadaran masyarakat harus diprioritaskan. Dengan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dukungan internasional, Jakarta dapat bergerak maju ke masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya. Jadi masalah ini adalah masalah yang serius bagi kita yang dimana harus kita benahi demi sistem berkelanjutan seluruh masyarakat, khususnya di daerah Jakarta. Yang dimana Jakarta merupakan daerah ibu kota yang harus terus menjalani keberlanjutan, dimana dalam bidang sosial, kesehatan, dan juga pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Terima kasih.